warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Sari, mahasiswi Universitas Terbuka Palembang, program studi PGSD bidang ilmu kelas 2C. Hari ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang, mata pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian bilangan cacah menggunakan model pembelajaran Tim Games Turnamen atau TGT. Di sini, abstrak berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, model pembelajaran yang digunakan, tahap-tahap yang digunakan pada setiap siklus, hasil, dan kesimpulan dari penelitian. Adapun latar belakang dari penelitian tersebut adalah guru merasa siswa kurang tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan. Siswa terlihat sangat tidak menyukai pelajaran matematika. Bahkan banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika itu sulit, sehingga mereka lebih mudah merasa bosan saat belajar matematika. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan pengamatan dan refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa masalah yang ditemui pada proses belajar mengajar yang menyebabkan materi pembelajaran tidak diterima maksimal oleh siswa. Berikut identifikasi masalahnya. Pertama, siswa tidak memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Kemudian siswa tidak konsentrasi. Kemudian kurangnya minat siswa dalam belajar. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran, sehingga siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang diberikan kurang menarik. Selanjutnya, analisis masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti mencari tahu penyebab masalah dengan melakukan refleksi pada saat pembelajaran berlangsung dan berdiskusi dengan teman sejawat. Ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak didik kurang menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru, yaitu pertama, guru masih sering menggunakan model pembelajaran yang monoton. Kedua, model pembelajaran yang digunakan kurang menarik minat siswa. Ketiga, guru kurang mampu mengelola kelas. Dan yang terakhir, siswa tidak termotivasi dalam belajar. Di sini terdapat alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Model pembelajaran Tim Games Turnamen dipilih dalam pembelajaran ini karena sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika. Hal ini berbanding lurus dengan pendapat Putra tahun 2015 bahwa pemilihan model pembelajaran ini dirasa cocok untuk digunakan pada mata pelajaran matematika. Karena pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok dan kemudian menyelesaikan masalah dalam bentuk sebuah games pada sebuah turnamen. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang, mata pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian bilangan cacah menggunakan model pembelajaran Tim Games Turnamen. Adapun tujuan penelitian perbaikan pembelajaran dari karya ilmiah ini ialah untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 3 SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang, mata pelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian bilangan cacah menggunakan model pembelajaran
Team Games Turnamen. Selanjutnya, manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Ada 2 manfaat yang diperoleh, yaitu pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dalam memberikan informasi dalam dunia pendidikan berupa gambaran mengenai sebuah teori yang menyatakan bahwa peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran Team Games Turnamen sangat bermanfaat bagi siswa. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Pertama, manfaat praktis bagi siswa. Dapat meningkatkan hasil belajar dan sebagai sarana untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, keterampilan dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, manfaat bagi guru, khususnya guru SD kelas 3, yaitu sebagai salah satu alternatif atau referensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan masukan, sehingga nantinya dapat dijadikan pondasi serta pedoman kerja bagi guru kelas dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah. Diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, membantu memotivasi para guru di sekolah untuk menjadi lebih inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran, baik pelaksanaan pembelajaran secara tuntas dan maksimal. Selanjutnya, kajian pustaka. Pertama, pengertian matematika. Menurut Amir 2014, matematika merupakan ide abstrak yang diberi simbol-simbol. Maka konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum bahwa secara umum karakteristik matematika adalah pertama, memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Di sini artinya objek matematika itu adalah objek mental atau pikiran yang bersifat abstrak. Yang dipelajari di sekolah adalah tentang fakta, konsep, operasi skill, dan prinsip. Yang kedua, mengacu pada kesepakatan. Maksudnya di sini yaitu fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau suatu konvensi di mana kesepakatan ini menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Yang ketiga, mempunyai pola pikir deduktif yang berdasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma, definisi, sifat-sifat, dalil atau rumus, dan penerapannya dalam matematika itu sendiri atau dalam bidang lain. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Maksudnya, secara umum, simbol dan model matematika itu sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Selanjutnya, konsisten dalam sistem. Sistem dibentuk dari prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang tidak berkaitan sama sekali. Selanjutnya yang terakhir, memperhatikan semesta pembicaraan. Adapun tujuan pembelajaran matematika diantaranya memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung, serta pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur dan sifat, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas, volume, sudut, waktu, kecepatan debit, dan pengaplikasiannya pada masalah yang timbul sehari-hari.
ruang lingkup kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Matematika kelas 3 SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Di sini KD-nya itu 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dua bilangan cacah dengan indikator yang pertama menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan hasil perkalian dua bilangan cacah. Yang kedua, menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan hasil pembagian dua bilangan cacah. Model pembelajaran Teams Games Turnamen. Pengertian dari Team Games Turnamen ialah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang memahami pelajaran. Kemudian melalui Team Games Turnamen juga proses belajar dirancang melalui sebuah permainan yang memungkinkan siswa dapat lebih rileks dan dapat menumbuh kembangkan tanggung jawab, persaingan yang sehat, dan keterlibatan belajar dengan murid lainnya. Langkah-langkah dari TGT yang pertama yaitu presentasi materi, kemudian pembentukan kelompok, selanjutnya game turnamen atau menyiapkan sebuah permainan. Di sini saya menggunakan permainan lomba cerdas cermat, di mana masing-masing perwakilan siswa akan memilih sebuah soal dari kartu soal yang telah disiapkan oleh guru dan kemudian dipilih secara acak. Dan yang terakhir, penghargaan kelompok. Perolehan skor anggota kelompok akan diakumulasikan menjadi skor kelompok, di mana kelompok yang mencapai nilai tertinggi akan mendapatkan sebuah penghargaan berupa alat tulis. Kelebihan dari TGT ialah pertama, lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Dengan waktu yang lebih sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan, motivasi belajar yang lebih tinggi, serta mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Kelemahan dari model pembelajaran ini ialah terkadang siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami sebuah pelajaran kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada temannya. Selain itu, guru juga sulit mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Pelaksanaan perbaikan subjek di sini adalah siswa kelas 3 SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang dengan total 12 orang dan semuanya laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Insan Mandiri Cendekia Palembang, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Jadwal perbaikan pembelajaran matematika. Prasiklus, materi perkalian dan pembagian sederhana bilangan cacah dilakukan pada tanggal 6 November 2019. Siklus pertama dengan materi perkalian dan pembagian bilangan cacah sederhana dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 dan siklus kedua pada materi perkalian dan pembagian bilangan cacah yang lebih kompleks telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020.
desain prosedur perbaikan pembelajaran. Di sini, di simulasi siklus pertama dan siklus kedua, dilakukan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data berupa tes dan non-tes. Tes ialah pemberian soal secara tertulis kepada siswa yang dilakukan pada tahap prasiklus. Yang kedua, non-tes ialah pengamatan yang dilakukan oleh supervisor pertama dan dibantu oleh teman sejawat selama proses simulasi dengan menggunakan format penilaian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu berupa data kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Di sini, penelitian dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran TGT, dilakukan sebanyak 2 siklus, di mana setiap siklus melakukan simulasi belajar tanpa siswa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ini proses pelaksanaan simulasi siklus pertama. Di kegiatan awal terlihat dari foto yang terlampir bahwa guru sedang mengabsen kehadiran siswa. Kemudian di kegiatan inti, guru sedang menjelaskan tentang materi apa yang akan disampaikan, yaitu materi perkalian dan pembagian bilangan cacah sederhana. Dan kegiatan penutup, guru sedang bertanya kepada siswa apakah ada hal-hal yang belum dimengerti siswa saat proses belajar. Yang ini adalah foto dari siklus kedua. Kegiatan awal, guru juga sedang mengabsen kehadiran siswa. Untuk kegiatan inti, guru sedang menyampaikan materi menggunakan media papan P3, yaitu papan perkalian pembagian. Untuk kegiatan penutup, guru sedang melakukan doa di kegiatan penutup. Selanjutnya, refleksi siklus pertama. Adapun kelebihan dari siklus pertama, gambar cukup terang, identitas mahasiswa dijelaskan dengan cukup baik, materi tersampaikan secara urut, materi sesuai dengan usia peserta didik, materi sesuai dengan tema pelajaran, dan terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup dengan alur yang jelas. Kelemahan dari siklus pertama, tampilan video potret, kemudian suara tidak terdengar jelas, terkesan terburu-buru. Kemudian tulisan di papan tulis tidak terlihat. Dan yang terakhir, media yang digunakan kurang menarik, sehingga perlu dilakukan siklus kedua. Adapun kelebihan dari kegiatan siklus kedua, tampilan gambar jelas, suara jelas, tulisan pada papan perkalian cukup terbaca, jelas dan informatif, materi disampaikan secara urut, materi sesuai dengan usia peserta didik, media yang digunakan sudah sangat menarik dan sangat kreatif, sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Kemudian terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup yang sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran TGT. Dan terakhir, dengan menggunakan model TGT pada siklus 2 ini, peneliti dapat membangkitkan semangat siswa yang sering merasa kesulitan dan bosan dalam menerima materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Pembahasan siklus pertama. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang dilakukan peneliti, guru terlihat terburu-buru saat menyampaikan materi. Kemudian, siswa terlihat kurang bersemangat saat mendengarkan materi yang disampaikan. Hal itu disebabkan karena penggunaan model pembelajaran TGT yang belum dilakukan secara maksimal oleh guru pada tahap simulasi siklus pertama. Pada simulasi siklus kedua,
guru telah mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada simulasi siklus pertama. Antara lain, guru telah mampu menyiapkan media yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan disampaikan, kemudian media yang digunakan dibuat sekreatif dan semenarik mungkin agar siswa lebih tertarik untuk belajar matematika. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada simulasi siklus kedua telah dilakukan secara optimal dan peneliti juga telah melakukan kegiatan simulasi sesuai dengan tindak lanjut perbaikan pada simulasi siklus pertama secara maksimal. Kesimpulan dari karya ilmiah ini ialah kegiatan pembelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian bilangan cacah, menggunakan model TGT dapat meningkatkan proses kegiatan pembelajaran peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya simulasi pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah TGT, serta adanya peningkatan dari penerapan model TGT pada setiap siklus pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran ini telah mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saran dan tidak lanjut, sebaiknya guru menyiapkan materi secara matang serta membuat atau menyusun RPP secara sistematis. Selanjutnya, guru menyiapkan media yang dapat menarik perhatian siswa saat belajar. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, guru disarankan menggunakan model TGT untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 SD. Dan yang terakhir, bagi peneliti lanjutan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan model TGT untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di rumah. Tadi hasil presentasi karya ilmiah saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.